kehormatan, kemuliaan di hadapan Allah. Ada pintu halal namanya nikah. Makanya kehinaan dan sungguh kehinaan yang luar biasa adalah orang yang sudah punya suami tapi melakukan kehinaan dengan laki-laki, melakukan zina dan sebagainya. Naudzubillah, hina dan hina. Sehingga hukumannya pun rajam, sudah dibunuh. Karena itu adalah durhaka kepada Allah dan juga kepada suami. Nah, bagaimana jika ada seorang wanita yang punya suami yang mungkin lanjut usia, kemudian dia punya hajat, sementara suaminya tidak bisa memenuhi. Dan memang hajat tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Maka pertama dan utama wanita itu sendiri menjaga. Yang merusak dirinya kadang-kadang bukan urusan tidak dipenuhi oleh suaminya. Kadang dirinya sendiri, mohon maaf, komunikasi dengan laki-laki dan sebagainya. Dari awal komunikasi adalah pengkhianatan yang besar. Dia menjadikan kesabarannya untuk bertahan dengan suami yang halal ini menjadi berkurang. Atau bahkan yang lebih busuk lagi adalah suami masih bisa memenuhi, suami mencukupi dan sebagainya, lalu dia melakukan kehinaan. Hati-hati. Dan akan hina betul ya orang seperti itu. Karena wanita dia bisa dimuliakan seperti itu. Nah, kalaupun ini suaminya, sang suami ternyata memang tidak mampu melakukan itu, maka yang pertama sang istri kuatkan penjagaan matanya supaya tidak sering syahwatnya bangkit, apalagi naudzubillah komunikasi. Ini berarti dia telah merusak dirinya dengan berkomunikasi dengan laki-laki lain sehingga akan tergugah keinginan untuk ke sana. Sementara seorang wanita itu bermacam-macam. Ada seorang wanita itu cukup dengan, mohon maaf, di saat punya anak. Suatu ketika kita menemukan seorang wanita punya anak satu, suaminya meninggal dunia. Begitu dalamnya cintanya pada suaminya itu dilamar oleh orang. Dia seorang wanita solehah. Dilamar beberapa laki-laki tidak mau, ingin membesarkan anak. Demi cintanya kepada sang kekasihnya. Sampai anak dididik menjadi seorang alim besar. Dan ibunya tidak bersentuhan dengan laki-laki, tidak ada handphone dan sebagainya. Dia setia, perempuan yang dahsyat. Sekarang naudzubillah ada perempuan masih ada suaminya, bahkan suaminya mencukupinya melakukan kehinaan. Rendah perempuan, rendah, hina. Nah, jika ada perempuan, maka mungkin Anda yang bertanya. Lihat, pertama ini ada langkah-langkah. Anda lakukan dulu. Jika nanti ternyata Anda sudah melakukan ini kok masih belum bisa, ada solusi. Anda pertama jauhi daripada pandangan yang tidak benar agar hati Anda tetap terjaga. Wahai wanita solehah. Anda berani bertanya karena solehah Anda. Kalau Anda bukan solehah, sudah langsung melanggar. Nah, untuk melakukan iseng dan seterusnya. Nah, setelah Anda berusaha untuk menghindar daripada, supaya yang menghindar dari membangkitkan syahwat Anda. Kalau ternyata syahwat Anda masih bangkit karena wanita normal Anda. Nah, maka di saat seperti itu barangkali, mohon maaf, komunikasi baik dengan suami. Dan kami ingatkan pada para suami, mohon maaf, jika Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan istri Anda dengan, mohon maaf, dengan alat yang khusus itu, maka Anda bisa menyenangkan dengan kelihayan Anda. Mencumbu dia, seorang istri, dengan kelihayan tangan Anda dan seterusnya. Mohon maaf. Bisa jadi dengan pengabdian suami seperti ini, sang istri bisa menemukan kepuasan. Ada wanita menemukan kepuasan, biarpun tidak dengan secara khusus, karena sang istri menjaga matanya, cukup dengan sentuhan-sentuhan dari suaminya, sudah dahsyat bagi seorang istri yang soleha. Kecuali perempuan yang matanya jalang, suka menonton yang enggak-enggak, apalagi komunikasi dengan laki-laki, lihat busuk dia. Rendah dia. Sehingga membawa dusta, bohong, segala macam dengan suaminya. Naudzubillah. Sementara ada suami yang halal. Baik, kemudian. Di saat sang suami ternyata tidak mampu untuk melakukan itu semuanya. Atau mampu, tapi Anda belum menemukan kepuasan karena tanpa Anda membuat sebab ya. Membangkitkan syahwat tadi. Anda sudah berusaha takut kepada Allah. Memperbanyak puasa, sholat, dan sebagainya. Untuk menjaga suami. Ternyata biarpun sang suami untuk berusaha menyenangkan Anda dengan kelihayannya, tidak mau dengan cara intinya, tidak bisa dengan cara intinya, kok Anda masih belum mampu dan Anda khawatir terjerumus dalam keharaman. Ingat dengan catatan bukan Anda yang membuat-buat tadi ya. Kalau Anda membuat-buat, Anda berarti telah mencari masalah dalam hal ini. Anda mencari dosa. Tapi ternyata Anda tidak mampu dan sebagainya. Dan Anda punya hajat besar, mungkin jauh umurnya dengan Anda. Maka ingat takut kepada Allah. Di saat seperti inilah karena tidak dipenuhi kebutuhannya, maka boleh minta cerai. Boleh minta cerai.
Cuma nanti dalam dunia mahkamah ini biasanya perlu pembuktian. Nah inilah pembuktian ini bisa cukup ikrarnya seorang suami, iya saya tidak bisa. Pembuktiannya adalah betul. Apakah suami ini, jangan-jangan suami mengatakan iya, dia ngontot tidak. Nah kalau suami mengakui, selesai. Misalnya diakui mahkamah, dan mahkamah memberikan solusi. Dan takutlah kepada Allah. Dan jangan berusaha dengan laki-laki, kecuali dengan laki-laki yang halal nanti setelah masa iddah lalu menikah. Jadi artinya, memang minta cerai, karena tidak dipenuhi urusan hal ini adalah diperkenankan. Karena ini kebutuhan pribadi yang nggak bisa diwakilkan ke siapapun. Nah, sementara dia adalah manusia normal. Nah, biasanya dengan fase marhalah atau yang kami sampaikan biasanya sudah terselesaikan di yang pertama itu saja dengan menjaga matanya, ya. Hanya membangun cinta kepada suaminya bisa saja seorang istri tidak perlu lagi hubungan dengan suami istri dalam apa dan dengan penuh ketabahan. Karena apa? Hawa nafsunya sudah teredam. Dan memang mohon maaf syahwat itu adalah akan sering bangkit kalau sering digugah juga. Sehingga sebagian orang baik laki atau perempuan kadang-kadang kalau sudah tidak berurusan dengan itu dia tenang. Tapi kalau sudah ada yang halal bangkit syahwatnya. Jadi jangan dianggap mohon maaf suami istri yang bisa menggauli istrinya setiap hari misalnya dan sebagainya di saat berpisah lalu liar syahwatnya. Oh tidak. Kalau dia takut pada Allah di saat jauh sudah hilang semuanya. Dan itu diakui oleh wanita solehah juga demikian. Kalau ada suaminya, iya bangkit syahwatnya. Tapi di saat berpisah, tidak. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Sehingga dia lebih aman. Jadi bisa saja di fase ini, di langkah ini sudah terselesaikan. Atau langkah selanjutnya, sang suami aktif, inovatif, menyenangkan dengan cara tangannya dan sebagainya. Jika dengan bermacam-macam cara ini kalau sudah tidak bisa, lah ini loh gambarannya bercerai itu di sini. Sudah sementara Anda kuat, takut haram, Anda boleh minta cerai. Kemudian segera mencari suami yang bisa memenuhi kebutuhan Anda. Akan tapi lihat yang pertama adalah yang paling utama adalah dengan ketabahan Anda, kesabaran Anda. Sebab keindahan punya hanya di dunia, akan tapi juga di akhirat. Jangan sampai di saat suami sudah mulai lemah, malah Anda tinggalkan, kasihan dia. Akan tapi sisi lain dalam agama, karena ini kebutuhan Anda itu adalah dalam diri Anda. Dan Anda perlu untuk memenuhi kebutuhan Anda, ada diizinkan. Tapi bukan sebuah kemuliaan. Nah, akan tapi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Lebih mulia kalau Anda bisa bertahan dan bersabar. Nah, Anda berpisah bukan sebuah dosa karena Anda hajat. Setelah itu bisa menikah, Anda mengabdi kepada suami yang baru, subhanallah, selesai. Dan Anda bisa menjadi wanita mulia juga setelah itu. Hanya ini kan pilihannya, pilihan antara dengan perlu kesabaran, sama harus minta cerai lalu menikah lagi. Sabar kan dasar. Merawat orang tua, suami yang sudah tua, merawatkan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Tapi hanya yang perlu diperhatikan adalah kenakalan mata, pandangan, tontonan, syahwat yang liar, hati-hati. Jangan remehkan sedikit pun hanya iseng-iseng komunikasi dengan laki-laki dan sebagainya. Itu sudah pengkhianatan, durhaka, dan seterusnya pada Allah, pada suami dan sebagainya. Keberkahan hidup tidak ada. Dan semakin rusak hatinya. Semakin rusak hatinya. Semoga Allah menjaga Anda. Anda wanita solehah, karena Anda berani bertanya semacam ini. Khawatir, takut terjerumus seperti ini. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.